Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 IRP kelas B akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu penerapan aplikasi IRP JNUCAS untuk melihat pengaruh eksternal dalam penjualan mingguan Walmart. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Rizka Kurnia Ilahi, dengan NIM 2211521012. Lalu ada Ruhil Amelinda dengan NIM 2211522006. Lalu Nabil Rizky Nafisa dengan NIM 2211522018. Dan Muhammad Alfarian dengan NIM 2211522026. Baik, di sini kami akan langsung saja menjelaskan proses bisnis yang sedang berjalan di perusahaan Walmart. Proses bisnis yang pertama yaitu transaksi penjualan yang sedang berjalan, di mana seperti yang ditampilkan dalam BPMN, terdapat dua aktor dalam proses bisnis ini, yaitu pembeli dan juga kasir Walmart. Dimulai dengan pembeli memilih produk. Lalu, jika pembeli ingin menambah produk lain, maka pembeli akan memasukkan produk yang ditemui tersebut ke dalam keranjang. Dan jika pembeli tidak ingin menambah produk lain, maka eh, pembeli akan melanjutkan langsung ke kasir, di mana kasir akan menghitung total belanjaan dan selanjutnya pembeli akan melakukan pembayaran. Lalu, kasir akan mendata transaksi pelanggan dan menyimpannya di dalam database. Selanjutnya akan dilakukan pengupdatean stok oleh kasir dan kasir akan mencetak struk transaksi. Lalu, kasir akan mengemas produk yang dibeli oleh pembeli dan akan berakhir dengan pembeli menerima produk tersebut. Proses bisnis yang kedua yaitu record transaksi penjualan yang sedang berjalan, di mana pada proses bisnis ini terdapat tiga aktor, yaitu kasir, tim analisis, dan manajemen tingkat tinggi. Proses bisnis ini dimulai dengan kasir mendata setiap transaksi, yang mana data tersebut akan langsung disimpan di database. Selanjutnya, tim analisis akan mengolah data transaksi dan membuat rekapan penjualan per minggu. Lalu dilanjutkan dengan tim analisis melakukan analisis kinerja perusahaan. Lalu melakukan analisis terhadap tren penjualan, dan tim analisis akan melaporkan hasil analisisnya ini. Selanjutnya, manajemen tingkat tinggi akan membuat keputusan. Selanjutnya yaitu proses bisnis yang kami usulkan. Untuk proses bisnis transaksi penjualan yang diusulkan yaitu terdapat dua aktor, yaitu pembeli dan sistem self-checkout. Nah, pada BPMN yang kami usulkan ini, kami tidak lagi menggunakan kasir karena kasir digantikan dengan sistem self-checkout. Pertama dimulai dengan pembeli memilih produk. Jika pembeli ingin menambah produk lain, maka pembeli akan menambahkannya ke keranjang dan memilih produk lain. Namun, jika pembeli tidak ingin menambah produk lain, maka pembeli akan langsung untuk memindai produk. Nah, di sini sistem self checkout akan menampilkan harga dan total belanja eh, yang telah dipindai oleh si pembeli. Selanjutnya, pembeli akan melakukan pembayaran dan sistem self checkout akan mendata transaksi secara otomatis dan menyimpannya ke dalam data store. Lalu selanjutnya, sistem self-checkout sendiri akan mencetak struk transaksi. Lalu dilanjutkan dengan pembeli mengemas produk. Selanjutnya yaitu proses bisnis record transaksi penjualan yang diusulkan.
Pada proses bisnis ini terdapat tiga aktor, yaitu kasir, tim analisis, dan manajemen tingkat tinggi. Dimulai dengan kasir mendata setiap transaksi penjualan. Setelah kasir mendata transaksi, maaf, di sini seharusnya bukan kasir, namun melainkan sistem self checkout. Nah, jadi dimulai dengan setiap transaksi yang dilakukan oleh pembeli nantinya akan didata oleh sistem self checkout tersebut dan menyimpannya ke dalam data store. Lalu selanjutnya, tim analisis akan mengakses data transaksi penjualan secara real time dari data store. Lalu tim analisis akan mengumpulkan data-data eksternal dan melanjutkannya dengan menganalisis data dan tren penjualan. Lalu selanjutnya, tim analisis akan membuat laporan hasil analisis. Nah, laporan hasil analisis ini akan diberikan kepada manajemen tingkat tinggi, di mana nantinya akan digunakan untuk membuat keputusan strategis. Selanjutnya terdapat parallel gateway, di mana hal ini ditujukan untuk manajemen tingkat tinggi melakukan monitoring kinerja dan juga mengumpulkan umpan balik. Jadi, di sini manajemen tingkat tinggi dapat melakukan monitoring kinerja dan mengumpulkan umpan balik secara sekaligus, sehingga nantinya akan menghasilkan evaluasi efektivitas strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu proses pun berakhir. Selanjutnya Baiklah, untuk demo dari aplikasi akan dilanjutkan oleh Nabil. Kepada Nabil dipersilahkan. baiklah kali ini saya akan eh, mempresentasikan mengenai penerapan aplikasinya yakni GeoCache. Untuk menjalankan aplikasi ini, eh, kami menggunakan spesifikasi perangkat kerasnya yaitu sebuah komputer dengan prosesor Intel Core i7 Genesis 11 dengan RAM 16 GB dan memori 512 GB. Kemudian spesifikasi perangkat lunak itu ada OS dari komputer ini Windows 11, sistem type-nya 64 bit, aplikasi yang digunakan itu GNU Cache dan modul di aplikasinya itu Common Account. Di Common Account ini adalah sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola akun yang umum digunakan dari berbagai transaksi keuangan dan memungkinkan pengguna untuk membuat akun yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Langsung saja untuk ke aplikasinya. Oke, di sini eh, saya sudah menyiapkan sebuah akun yang mencatat transaksi dari mingguannya Walmart. Jadi sangat sederhana di sini kita cukup memasukkan data ke tabel dengan memberikan nomor dan memasukkan tanggal sesuai di dataset dan eh, memasukkan apa ya data-data lainnya. Sepertinya di sini terdapat temperatur, kemudian ada CPI, ada FP, dan unemployment. Temperatur ini adalah eh, suhu udara pada minggu tersebut rata-rata. Kemudian FP ini, FP itu adalah fuel price, itu harga bahan bakar pada minggu tersebut. Kemudian ada CPI ini adalah indeks indeks CPI. Dan CPI ini adalah Cross Customer Price Index dan juga tingkat pengangguran unemployment. Karena judul dari
tugas besar yang kami angkat itulah pengaruh pengaruh eksternal dalam penjualan di Walmart. Jadi pengaruh eksternalnya terdapat temperatur, fuel price, CPI, dan unemployment. Jadi eh, sangat simpel sekali di mana ketika memasukkan data kita dapat memberikan deskripsi dari pengaruh apa yang terjadi seperti temperatur, fuel price, CPI, dan unemployment. Dan melihat income dan memasukkan income yang ada di minggu tersebut dan membandingkan bagaimana pengaruhnya. Cukup eh, dengan melihat hubungan antara row dari aplikasinya. Dan jika dan juga di sini ketika kita memasukkan setiap income, maka balance-nya akan otomatis bertambah di setiap minggunya. Otomatis ditambahkan oleh aplikasi. Dan pada akun ini kita dapat melihat total dari setiap pendapatan yang terjadi selama merecord transaksi. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan menemukan untuk menyimpan datanya mulai dari membuat akun terlebih dahulu. Untuk membuat akun cukup new file, kemudian membuat akun hierarchy setup, langsung saja di next. Kemudian memilih currency-nya itu dolar, lalu memilih akun untuk dibuat. Di sini memilih common account sebagai modul. Ini di placeholder-nya dicentang, di uncheck agar kita dapat menyimpan data di sini. Nah, kita dapat setelah itu langsung saja untuk meng-save akun tersebut dan memilih tipe save-nya. Nah, untuk menyimpan data mingguan tadi dapat ke income dan other income. Lalu mulai menginputkan data yang ada di dataset. Memasukkan itu, send description sales. Kemudian di view untuk menambahkannya, kita kasih double line untuk menyimpan data pengaruh eksternalnya. Di sini ada temperatur dan terdapat fuel price. Kita singkat jadi FP saja. Simplify. Yang terakhir ada unemployment. Dan memasukkan income-nya. Oh, bukan transfer tapi di income.
dan sudah tercatat. Di bagian bawah kita dapat melihat aset sekarang di masa depan dan Killer Reconcile Project Minimum di sini. Project Minimum ini bisa dikatakan sebagai modal dari perusahaan. Sekian untuk demo aplikasi. Saya kembalikan kepada Rizka. Baik, itulah demo dari aplikasi ERP Gain UCAS yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan GNU Cash sebagai aplikasi ERP dapat membantu Walmart dalam mengelola dan menganalisis data penjualan mingguan mereka secara efisien. Dengan GNU Cash, Walmart dapat merekam transaksi secara real-time dan mengintegrasikan data dan menghasilkan laporan yang diperlukan. Selain itu, dapat dilakukan analisis faktor eksternal terhadap penjualan mingguan, seperti harga bahan bakar, lalu ada CPI, dan tingkat pengangguran untuk mengidentifikasi tren dan pola yang mempengaruhi penjualan. Penggunaan sistem self-checkout yang terintegrasi dengan GMU Cash diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi, itulah presentasi dari tugas besar ERP kami. Dan jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk menanyakannya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.